Oke, selamat sore rekan pangan dimanapun berada saat ini. Salam jumpa kembali, semoga semuanya tetap sehat. Nah, topik hari ini adalah membahas mengenai pembuatan serum bakteri asam laktat dan produk fermentasi menggunakan bakteri asam laktat yang akan diaplikasikan pada pengabdian kemitraan masyarakat hortikultura di Lembaga Kesejahteraan Anak yang ada di Bliwingsari, Jemberana, Bali. Kita tahu bahwa bakteri asam laktat itu adalah kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Nah, berdasarkan taksonomi terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat atau BAL. Bakteri BAL yang sering digunakan dalam pengolahan pangan itu adalah Aerococcus, kemudian Bifidobacterium, Campylobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, dan lain sebagainya. Nah, contoh produk makanan yang dibuat menggunakan bantuan BAL itu seperti yogurt, keju, mentega, sour cream, ya, atau susu asam, dan produk fermentasi lainnya. Nah, dalam pengolahan BAL itu bakteri asam laktat dapat melindungi dari pencemaran bakteri patogen. Sehingga dapat meningkatkan nutrisi dari hasil olahannya itu dan berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Baik, hari ini kita membuat produk dari BAL. Yang pertama adalah kita membuat serum dan kita lihat juga hasil lainnya. Jadi dalam pengabdian ini akan memberikan sejuta manfaat, baik untuk pangan, baik untuk pertanian, ya, jadi hortikultura. Nah, manfaatnya sangat banyak. Mari kita lihat ya. Nah, yang pertama proses pembuatan serum. Jadi kita buat dulu proses pembuatan serum itu seperti apa. Nah, proses pembuatan serum ini menggunakan bahan dasar air cucian beras atau leri. Nah, jadi untuk mendapatkan air leri itu kita pergunakan air mencuci beras dengan air sumur atau air aqua, ya, yang sejenis air aqua yang sudah disuling juga lebih bagus. Jangan menggunakan air PAM yaitu PDAM. Kenapa? Karena masih mengandung klorin di sana. Jadi ada kapuritnya sehingga bakteri asam laktat itu tidak bisa hidup, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kapurit itu juga merupakan senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan BAL. Nah, jika dengan terpaksa harus dibiarkan dulu kalau menggunakan air PAM selama 6 jam supaya klorid kapuritnya itu hilang. Nah, baru dipergunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan serum. Dalam proses pembuatan serum ini perlu diperhatikan perlakuan air leri itu sendiri, ya. Bahan air limbah dari cucian beras yang pertama itu dimasukkan ke dalam alat yang bersih. Nah, ini harus benar-benar bersih jika kita mau memanfaatkannya manfaat yang lebih banyak. Nah, kemudian mulut botol ini ditutup dengan 2 lembar tisu. Kalau ini kebetulan saya menggunakan botol, kita bisa menggunakannya kalau kita
mau menggunakan botol bekas, gitu, yang penting kita sterilkan dulu. Nah, ini kebetulan karena saya ingin mendapatkan manfaat yang lain, jadi saya menggunakan botol yang baru ya, yang bersih, yang steril. Nah, ini ditutup dengan tisu. Kenapa saya menggunakan tisu? Karena bakteri asam laktat ini masih perlu udara juga, walaupun sedikit ya. Jadi sifatnya breathable ya. Bisa juga menggunakan kain, yang penting kainnya itu bersih ya. Yang penting ada sedikit udara masuk. Nah, kalau ditutup begitu saja dengan penutupnya, botol ini akan menjadi kembung ya. Nah, jangan lupa kita berikan space di sini. Ada rongga udara untuk mengeluarkan gas CO2 yang dihasilkan nanti oleh bakteri asam laktat dari serum nanti. Nah, mulut botol itu ditutup dengan 2 lembar aja cukup ya. 2 lembar tisu agar aman dari kerusakan biologis, kecoa, nyamuk, dan sebagainya ya. Dan bakteri yang masih mendapatkan oksigen. Nah, setelah itu kita tutup. Kita tutup, kebetulan di sini saya menggunakan alufoil. Jadi alufoil ini tidak bisa menembus cahaya ke dalam calon serum ini. Nah, dia harus tertutup ya. Atau kita simpan di dalam ruang yang tidak kena matahari atau tidak terkena cahaya. Oke, setelah itu kita peram dia selama 2 hari. Setelah 2 hari, leri ini akan seperti ini kondisinya. Nah, kalau ini kenapa? Ini karena sebelahnya ini sudah tumbuh jamur, jadi jakaba, jamur keberuntungan abadi. Nah, ini jangan dibuang. Jadi airnya ini sebagai nutrisi yang sangat bagus untuk lahan atau media tanam kita. Nah, ini pupuk yang paling manjur ya, jakaba ini, jamur keberuntungan abadi. Nanti tinggal ditambahkan air lerija ke dalamnya sebagai makanan jamur yang udah tumbuh ini, dan air daripada jakaba ini bisa kita aplikasikan langsung ke tanah yang kering atau tanaman kita. Ya. Nah, kita cari air leri ini yang bisa digunakan untuk membuat serum. Ya. Nah, setelah itu kalau ini jangan dipakai untuk membuat serum, jadi nggak boleh ya. Nanti hasilnya lain karena aku nih jakaba, dia berguna untuk pangan ya. Ya, setelah itu kita ambil nih bagian tengahnya. Kalau bagian atasnya ini kita buang. Kalau saya biasanya saya tuangkan dulu ya pelan-pelan sampai habis bagian permukaannya. Kemudian kita ambil bagian tengahnya yang bening berkabut ini. Nah, yang bagian bawah ini jangan dipakai ya. Nah, yang kita ambil adalah bagian tengahnya saja. Nah, setelah itu ini yang siap dipergunakan bagian tengah. Kita ambil di sini saya membuat 100 ml ya. Jadi 1 berbanding 100 ya nanti dengan susu. Kita ambil 100 ml kemudian kita tuangkan di sini dan kita berikan susu ultra milk atau susu segar. Sebenarnya susu apa aja bisa ya. Yang penting tidak mengandung warna, tidak mengandung rasa ya. Jadi kalau bisa susu tawar ya. Nah, tuangkan di sini, kemudian kita aduk. Setelah diaduk ya, ini kan volumenya menjadi sekian. Lalu kita taruh lagi di botol, kemudian ditutup tisu seperti tadi membuat air leri itu, ya. Kemudian ditutup lagi bagian luarnya dengan menggunakan alupu selama 5 hari. Kita peram, nah seperti ini ya. Kita peram selama 5 hari. Nah, ini saya udah panen nih 3 hari nggak sabar ya. Ternyata udah jadi nih, udah jadi. Nah, ini yang bening ini adalah serum. Serum ini mengandung 1 juta bakteri asam laktat di sini.
Nah, kita mencari dua-duanya. Keju kita dapat, ya, serum juga kita dapat. Nah, kita saring seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat cara memanen, ya. Nah, kita bisa lihat sudah terkoagulasi. Jadi kejunya kejunya luar biasa banyak. Nah, kalau yang ini keju dari susu Ultramilk. Umurnya ini baru 3 hari, ya. Jadi kalau penanganannya bersih, bagus, dia akan cepat terkoagulasi. Nah, ini kita panen. Saya mendapatkan serum. Ya, air di bawahnya itu yang bening itu adalah serumnya. Nah, serum itu nanti kita manfaatkan untuk membuat Yakult, untuk membuat yogurt, untuk tanaman kita, untuk membuat serum. Jadi di sini ada 1 juta bakteri asam laktat. Kita panen. Nah, saya sudah tidak sabar, ya. Saya tidak menunggu 5 hari lagi. Tidak menunggu 5 hari, ya. Nah, kejunya sudah banyak sekali. Aroma kejunya juga sudah tercium. Oke. Ya, kita dapat banyak keju, ya. Ya, banyak keju, ya, kita panen. Kemudian kita saring seperti ini, diamkan saja, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Tadi ini serum yang kita dapatkan, yang sudah kita saring, air dari keju tadi, yang di atasnya keju, yang di tengahnya serum seperti ini. Nah, kalau dia berupa bening seperti ini, kita harus simpan di kulkas, ya, di tempat dingin, dan tutup botolnya ditusuk jarum sedikit biar dia ada oksigen. Nah, serum yang berbentuk seperti ini itu bisa tahan selama 6 bulan jika ditaruh tempat dingin. Nah, jika ini saya membuat serum yang saya berikan gula gula brown sugar tetap dari gula tebu. Nah, itu saya berikan 1:1 sehingga dia tidak mudah rusak karena di sini ada bakteri yang banyak. Jadi bakterinya inaktif di sini. Nah, ini bisa bertahan 3 tahun. Nah, ini sudah siap dijual, ya. Penggunaannya pun sangat efektif. Kalau ini sudah siap dipakai untuk yogurt, untuk Yakult, istilahnya ini bibit atau starter, ya. Kemudian kita pakai untuk menyiram tanaman. Nah, kalau untuk diaplikasikan ke tanaman, ini diambil dalam 1 mili atau setengah sendok teh itu diberikan ke dalam air sebanyak 10 liter. Jadi kita tidak bakalan rugi, ya. Itu. Nah, ini juga bisa diberikan langsung untuk hewan kita, ya. Jadi hewan kita ini bisa bisa sehat kalau ini menggunakan bal ini. Nah, kalau membuat produk pangan, hasil olahan dari bal serum ini akan lebih cepat kalau menggunakan serum ini. Nah, ini susu yang dihasilkan dari saya menggunakan susu Denko, susu bubuk seperti ini. Dia agak cair, ya. Kalau kejunya dari Ultramilk nih agak kental. Nah, ini tadi saya panen, masih ada di belakang, ya. Jadi dapat segini untuk 1 liter susu. Nah, kalau membuat Yakult tentu
harus dimasak dulu susunya ya. Nanti ada topik berikutnya kita bagaimana membuat susu ya. Demikian tadi cara membuat serum bal dan hasil olahan dengan menggunakan serum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share dan subscribe ya, supaya saya bisa menampilkan video-video yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat.